Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvia Francisca Utami dengan NIM 13122000079 dari Fakultas Hukum. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai membangun kantor hukum yang efisien melalui manajemen kantor profesional. Berikut adalah penjelasan dari saya. Yang pertama adalah pendahuluan, yang dimana mengenai penjelasan tentang kantor hukum. Kantor hukum merupakan suatu lembaga atau tempat di mana para pengacara, advokat, atau konsultasi hukum memberikan layanan dan bantuan hukum kepada individu, perusahaan, atau organisasi. Kantor hukum biasanya menyediakan berbagai jenis jasa hukum seperti konsultasi hukum, memberikan nasihat dan pandangan hukum terkait masalah tertentu. Yang kedua, penyelesaian sengketa, membantu menyelesaikan konflik melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Yang ketiga, pembuatan dokumen hukum, di mana menyusun dokumen seperti kontrak, perjanjian, atau dokumen perusahaan. Yang keempat, representasi di pengadilan, mewakili klien dalam proses hukum di pengadilan. Yang kelima, perizinan dan kepatuhan, membantu perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor hukum terdapat berbagai bentuk firma hukum yang biasa terdiri dari beberapa pengacara bekerja. Selanjutnya yaitu mengenai komponen utama manajemen kantor hukum. Yang pertama, struktur organisasi. Yang pertama, pimpinan atau partner utama, manajer atau partner hukum, pemimpin utama yang bertanggung jawab atas pengelola keseluruhan kantor hukum, termasuk keputusan strategis, operasional, dan keuangan, serta partner atau partner, pengacara senior yang biasanya memiliki saham atau kepemilikan dalam firma. Mereka juga memimpin tim atau menangani klien utama. Yang kedua, pengacara atau advokat. Senior associate, pengacara yang memiliki pengalaman lebih lama dan bertanggung jawab menangani kasus-kasus besar atau membimbing pengacara junior. Associate, pengacara junior yang bekerja di bawah supervisi partner atau senior associate. Junior lawyer, di mana itu merupakan pengacara pemula yang biasanya membantu dalam penelitian hukum, penulisan dokumen, atau tugas pendukung lainnya. Dan yang ketiga, mengenai tim pendukung hukum, terdiri dari paralegal, tenaga pendukung yang membantu pengacara dalam melakukan penelitian hukum, menyiapkan dokumen, dan tugas administrasi terkait kasus. Legal secretary. Legal secretary ini merupakan sekretaris yang membantu administrasi, jadwal, dan komunikasi antara klien dengan pengacara lainnya. Selain itu, komponen utama manajemen kantor hukum terdapat pula mengenai manajemen sumber daya manusia, yang merupakan proses pengelolaan dan pengembangan tenaga kerja dalam suatu organisasi
agar dapat mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Dalam konteks kantor hukum, manajemen sumber daya manusia sangat penting karena kinerja organisasi bergantung pada profesionalisme dan kompetensi para pengacara, staf pendukung, dan tenaga administrasi lainnya. Selain kedua tadi, yang selanjutnya merupakan komponen utama mengenai manajemen kantor hukum, yaitu manajemen operasional. Di mana manajemen operasional ini mencakup pengelolaan aktivitas sehari-hari, untuk memastikan layanan hukum berjalan dengan efisien, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan klien. Fokus utama manajemen operasional adalah optimalisasi sumber daya, pengelolaan waktu, dan pengendalian proses untuk mencapai tujuan organisasi. Selain dari ketiga tadi, komponen utamanya juga meliputi manajemen keuangan. Manajemen keuangan di kantor hukum ini merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan sumber daya keuangan untuk memastikan kelangsungan operasional dan profitabilitas. Mengingat sifat layanan hukum yang sering melibatkan kasus jangka panjang dan serta biaya yang kompleks, pengelolaan keuangan menjadi elemen penting dalam keberhasilan kantor hukum ini. Berikutnya merupakan struktur organisasi kantor hukum. Di bawah ini merupakan berbagai struktur organisasi. Yang pertama adalah managing partner. Managing partner merupakan pimpinan utama kantor hukum. Yang kedua, senior partner dan junior partners, pemberi layanan hukum. Yang kedua, paralegal. Paralegal ini membantu dalam penelitian hukum serta staf administrasi, mendukung operasional hari. Setelah struktur dan organisasi mengenai manajemen kantor hukum, berikut merupakan teknologi dalam manajemen kantor hukum. Yang pertama, software manajemen kasus, di mana ini mempermudah pelacakan dokumen dan jadwal. Cloud computing, keamanan data yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah otomasi proses, mengurangi beban pekerja. Mengurangi beban pekerja ini seperti meringankan tanggung jawab pekerja apabila pekerja itu sedang mengalami seperti kesulitan dalam menangani pekerjaan tertentu. Berikut merupakan contoh manajemen kantor hukum, di mana kantor ini menggambarkan bagaimana sebuah kantor dapat dikelola secara efektif untuk memberikan layanan hukum yang berkualitas tinggi kepada klien, memastikan
efisien operasional, dan mencapai keberlanjutan bisnis. Yang pertama, struktur organisasi kantor hukum, justice dan partner. Struktur organisasi ini merupakan managing partners, yang dimana Budi Santoso merupakan managing partner, mengelola keseluruhan kantor, menetapkan kebijakan strategis, dan menjalin hubungan dengan klien besar. Partnersnya yaitu Anita Wijaya SH, SPNN, spesialis kontrak dan hukum perusahaan. Yang kedua, Farhan Pratama SH, MH, spesialis litigasi dan sengketa peradilan perdata. Senior Associate, 2 pengacara berpengalaman yang menangani kasus besar. Associates ini mempunyai 5 pengacara junior yang mendukung dalam penelitian dan penanganan kasus. Paralegal dan staf administrasi. Mereka membantu dalam pengarsipan dokumen, manajemen, klien, dan tugas administrasi lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Manajemen kantor hukum adalah proses yang mencakup berbagai aspek penting seperti pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, operasional, dan hubungan dengan klien. Dengan manajemen yang efektif, kantor hukum dapat 1. Meningkatkan efisiensi, standar operasional yang jelas, pemanfaat teknologi, dan pembagian tugas yang tepat memastikan kelancaran operasional. Yang kedua, mengoptimalkan keuangan. Yang dimaksud ini adalah perencanaan anggaran, pengelola arus kas, dan struktur tarif yang kompetitif mendukung keberlanjutan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan, di mana pelatihan berkelanjutan dan evaluasi kinerja memastikan bahwa tim hukum memberikan layanan berkualitas tinggi kepada klien. Yang keempat, meningkatkan kepuasan klien, komunikasi yang transparan, manajemen hubungan klien, dan keamanan data membantu membangun kepercayaan klien. Dan yang kelima adalah mengelola risiko dengan perencanaan yang matang dan dana cadang. Kantor hukum mampu menghadapi tantangan dan perubahan dalam lingkungan hukum. Keseluruhan proses manajemen ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepuasan klien, efisien kerja, dan profitabilitas jangka panjang, sehingga kantor hukum dapat berkembang secara berkelanjutan di industri yang kompleks. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai membangun kantor hukum yang efisien melalui manajemen profesional. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.